Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita sistem persamaan linear, yaitu tentang matriks transformasi. Anggap satu SPL dengan n peubah, m persamaan ya, n peubah 1, 2 hingga n, kemudian m persamaan ya, di sini 1, 2 hingga m persamaan, ya ini ada m persamaan. Maka solusi dari SPL tersebut adalah suatu vektor dengan jumlah anggota sebanyak n. Ya, jadi ada satu vektor yang isinya itu adalah S1, S2, seterusnya hingga Sn. Solusi SPL tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk pasangan n angka berurutan. Jadi ada pasangannya S1, S2 hingga Sn. Kalau misalnya dia ada dua ya, S1 dan S2 saja, maka ini disebut pasangan dua angka berurutan. Oke. Kemudian himpunan pasangan n angka yang berurutan, artinya ada banyak angka pasangan n angka yang berurutan. Ini contohnya pasangan n angka pertama, pasangan n angka kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita himpun dia menjadi suatu himpunan, katakanlah suatu himpunan H ya, S, T, U ya, dan seterusnya, atau disebut dengan set of ordered n tuples number, maka ini akan kita notasikan sebagai Rn. Maka Rn di sini isinya adalah si H tadi, S, T, U, dan seterusnya. Yang S itu sendiri adalah pasangan N angka berurutan, S1, S2, Sn, T itu ini, U itu U1 dan UN, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, S, T, U, dan seterusnya ini, ya, vektor S, T, U ini, disebut dengan elemen dari Rn, atau bagian dari Rn. Atau biasa juga kita sebut dia vektor pada Rn. Dan umumnya kita notasikan dalam bentuk vektor. Vektor S seperti ini, vektor T, vektor U. Oke. Ini mengenai SPL, ya, solusi dari SPL. Kemudian kita akan lanjut sedikit, ini mengenai vektor basis standar atau standar basis vektor. Untuk setiap himpunan Rn, ya, jadi kalau kita punya Rn tadi, dia itu adalah satu himpunan yang isinya vektor-vektor A, B, C, U, V, W, ya, macam-macam, ya. Untuk setiap himpunan Rn ini, terdapat vektor-vektor dengan satu buah anggota bernilai 1. Jadi kalau misalnya ini dia pasangan, katakanlah pasangan 3 angka ya, 3 angka berurutan, maka akan terdapat vektor dengan satu buah anggota bernilai 1. Contohnya vektor katakan kita vektor I ya, yang isinya itu adalah di sini 1 0 0 ya, 1 0 0. Maka dengan anggota bernilai 1 dan anggota lainnya bernilai 0. Atau kita punya yang lain, misalnya satunya ada di tengah, 0 1 0 ya. Kita vektor lain misalnya vektor K misalnya 0 0 1 ya. Maka setiap himpunan ini dia pasti punya vektor-vektor ini. Kalau dia 4 angka berarti 1 0 0 0, kemudian yang keduanya itu 0 1 0 0, kalau yang ketiganya 0 0 1 0, dan yang keempatnya 0 0 0 1. Dia pasti punya vektor-vektor ini, di mana hanya ada satu angka bernilai 1 dan selebihnya 0. Oke. Nah, vektor-vektor yang seperti ini itu disebut dengan vektor basis standar. Oke. Nah, di sini kita misalkan jika EI ya, kita simbolkan E, sat I ya, adalah vektor dengan anggota ke I bernilai 1 ya. Jadi kalau misalnya dia E1, maka anggota ke-1-nya bernilai 1 yang selebihnya 0 ya. Dan anggota lainnya bernilai 0 untuk setiap I 1 2 3 hingga N. Kalau kita katakan E2 ya, ini Rn ya, Rn N-nya itu 3 ya, berarti ini R3 dia. Kalau E2 berarti vektornya itu adalah 0 1 0. Kalau dia E3 berarti anggota ketiganya yang bernilai 1, selebihnya 0 ya. Maka EI tadi disebut dengan vektor basis ke I ya, vektor basis standar ke I dari ruang vektor tersebut, Rn tersebut ya. Ini contohnya tadi, kalau dia hingga N, maka nanti yang ke N itu dia ada N vektor ya, N vektor. Maka vektor ke N itu yang paling bawahnya itu pasti bernilai 1. Kalau vektor pertamanya pasti yang pertama bernilai 1, dan seterusnya. Ini contohnya tadi R3 100 010 001. Oke, ini mengenai vektor basis standar. Kemudian kita singgung mengenai kombinasi linear. Ya, apa itu kombinasi linear? Suatu vektor W ya disebut kombinasi linear
dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vr. Jadi vektornya ada vektor W, ada vektor ini. Jika W dapat ditulis dalam bentuk berikut, maka disebut dengan kombinasi linear. Jadi W sama dengan K1 V1, K2 V2, KR VR. Jadi ada vektor W tadi, kemudian si V1, V2 hingga VR. Kalau kita bisa bentuk dia dalam seperti ini, maka dikatakan bahwa W itu dapat dibentuk dari kombinasi linear vektor-vektor V1, V2 hingga VR. Nilai-nilai K ini disebut dengan koefisien dari kombinasi linear. Nah, di sini ada contoh, anggap vektor U 1, 2, min 1, vektor V 6, 4, 2 di R3 ya. Buktikan bahwa vektor W itu adalah kombinasi linear dari vektor U dan V ya. Kita contoh misalnya W, berarti dia harus bisa kita bentuk K1 U ditambah K2 V ya. Dia harus bisa bentuknya seperti ini ya, seperti ini nih. Ya, vektor W. Nah, U itu yang membentuk dia. Nah, sekarang W itu apa? W itu misalnya 9, 2, 7 di sini. Kemudian K1 ada vektor U 1, 2, min 1. Kemudian ada K2 di sini 6, 4, 2 ya. Nah, apakah dia bisa dibentuk dengan vektor-vektor U dan V ini? Maka kita harus cari nilai K, ada nggak nilai K yang mampu memenuhi persamaan ini. Nah, ini kalau kita jabarkan, dia akan menjadi 9 sama dengan K1 ditambah 6 K2. Kemudian ini 2 sama dengan 2K1 ditambah 4K2. Kemudian di sini ada 7 sama dengan min K1 ditambah 2K2. Nah, ini kan dia menjadi sistem persamaan linear sendiri. Kita tinggal cari nilai K ini yang memenuhi berapa. Kalian bisa gunakan matriks tereduksi ya, eselon baris tereduksi, atau kalian bisa gunakan cara substitusi. Kalau dia cuma segini bisa digunakan cara substitusi. Nah, di sini saya akan tunjukkan kalau kita gunakan matriks eselon baris, berarti dia 1 ya, matriks yang diperbanyak 1, 6, 9, kemudian 2, 4, 2, kemudian ini min 1, 2, 7 ya. Nah, ini kita reduksi. Ya, pertama ya, yang di atas tetap 1, 6, 9, yang di bawah ini dia menjadi 0. Ya, kalau ini dia menjadi 0, maka di sini menjadi min 8 ya. Kemudian yang di sini menjadi min 16 ya, min 16. Kemudian ini kita jadikan 0 juga, maka di sini jadi 8, di sini jadi 16. Kemudian selanjutnya 1, 6, 9, ini dia 0, 1, maka ini jadi 2 ya. Kemudian kalau ini 0, 0 ya, karena dia kelipatannya tinggal dikalikan min 1. Oke. Maka ini kalau kita teruskan dari bawah 0, 0, 0 ya, kemudian ini 0, 1, 2, kemudian di sini 1. Kalau kita mau jadikan ini 0, berarti dia di sini 0, maka nilai yang di sini adalah min 3 ya, min 3. Oke, min 3. Dia 3 dikurang 12, min 3 ditambah 12 ya. Jadinya min 3 9 dikurang 12 ya. 9 dikurang 2 kali 6. Ya, jadi nah, ini kita dapatkan si K2 itu nilainya adalah 2 dan K1 itu nilainya adalah min 3. Jadi kita dapatkan nilai K1 dan K2-nya. Maka ini kita bisa ubah dia menjadi min 3, ini 2. Nah, ini kalau kita verifikasi bisa 9 sama dengan min 3 ditambah 12 ya. Maka dia min 3 ditambah 12 itu hasilnya 9. Yang bawahnya juga ini min 3 kali 2 min 6 ditambah K2-nya itu 8. Ya, 2 kali 4 8. Jadi di sini dia min 6 ditambah 8, maka hasilnya itu 2 ya.
Jadi hasilnya sama. Jadi kalau kita bisa menemukan bahwa dia kombinasi linear, atau kita bisa menemukan nilai K-nya ini, maka dikatakan bahwa UV ini kombinasi linear, W ini adalah kombinasi linear dari vektor-vektor U dan V. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa coba buktikan bahwa 4 min 18 adalah bukan kombinasi linear. Ya. Kemudian teoremanya, vektor-vektor pada Rn dapat dibentuk melalui kombinasi linear dari vektor-vektor basis standar. Ya. Tadi kita bicara basis standar, kemudian kombinasi linear, maka semua vektor pada Rn itu pasti bisa dibentuk melalui kombinasi linear dari vektor-vektor basis standar. Jadi yang 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ya, vektornya tadi ini. Ini semuanya vektor-vektor pada Rn kita bisa bentuk dari kombinasi linear. Jika V adalah V1, V2 hingga Vn pada Rn, maka V dapat dibentuk dari kombinasi linear vektor-vektor E1, E2 hingga En. Ya, seperti ini. V, dia akan dapat seperti ini. V1 ya V1, sementara V2-nya 0, 0 ya. Maka dia akan sama dengan V1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, hingga 1 ya. Oke, kemudian di ada latihan 11, kalian bisa coba tunjukkan apa vektor ini kombinasi linear, vektor W, tuliskan vektor W dalam bentuk kombinasi linear dari vektor-vektor basis standar. Oke, kita masuk ke bahasan fungsi. Fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota dalam satu himpunan, misal A ya, himpunan A ke satu anggota, satu dan hanya satu anggota dalam himpunan lainnya, misal himpunan B. Fungsi biasanya kita masukkan sebagai F. Ya, jika F menghubungkan B, anggota pada B dengan anggota A, maka ditulis B adalah fungsi dari A. B kita sebut dengan bayangan atau image dari A akibat F ya, di bawah F. FA adalah nilai F di A. Jadi FA ini nilai, kalau kita fungsikan A ini adalah nilai fungsi dia untuk A. Ya. Kemudian himpunan A disebut dengan daerah asal. Jadi kalau kalian ingat ya, himpunan A, himpunan B, ini ada fungsi. Ya, kalau ini A difungsikan dia oleh F, kemudian di sini hasilnya B, maka F sama dengan B sama dengan F dari A ya, F dari A. Nah, si A ini kita sebut sebagai daerah asal dan si B ini kita sebut dengan daerah kawan ya, kawan. Himpunan bagian dari B, jadi ada sebagian kecil dari B di sini, himpunan bagian yang terdiri dari semua nilai yang mungkin untuk F ketika A berubah-ubah. Jadi kalau kita ubah-ubah, maka hasil yang B ini berubah-ubah. Nah, himpunannya dia itu disebut dengan daerah hasil atau range. Nah, ini kalau contohnya kalau kita fungsikan satu peubah, contohnya fx1 adalah x1 kuadrat, maka fungsinya itu adalah bernilai real. Hasilnya itu adalah real dari satu peubah real. Jadi dia hanya satu peubah real. Kalau dia ada dua peubah, maka hasilnya itu bernilai real dari dua peubah real. Ketiga hingga ke n dan seterusnya. Nah, ini uraiannya adalah kita mengubah dari R ya, R pangkat 1 sini ke R pangkat 1 karena dari satu peubah menjadi satu peubah. Tapi kalau yang ini dia dari dua peubah. Ya kan? Dua peubah nih. Ya, X1, X2 ke satu peubah. Karena dia bernilai real seperti ini, F X1, X2. Kalau dia 3 berarti dari R3, kalau dia Rn dia berarti dari Rn. Kira-kira satu peubah kita fungsikan satu peubah, dia dua peubah kita fungsikan jadi satu peubah, tiga peubah kita fungsikan jadi satu peubah, dan seterusnya. Nah, transformasi ya. Jika suatu fungsi tadi memiliki daerah asal dalam ruang Rn, ya, dan memiliki daerah kawan, jadi si A dan B tadi, ya, daerah asalnya ini Rn, kemudian daerah kawannya itu adalah Rm, ya, berbeda dimensinya, maka fungsi tersebut disebut peta atau map, atau dalam hal ini kita sebut transformasi dari Rn ke Rm. Ya, kita sebut dia transformasi dari sini, dari Rn ke Rm. Jika M nilainya sama dengan N, kalau misalnya di sini R2 ke R2, maka F Rn ke M, Rn ke Rm itu disebut dengan T atau operator. Ya.
operator pada Rn karena dimensinya sama. Ya contohnya di sini dari R4 ke R3 ada 4 peubah menjadi 3 peubah, maka dia dari R4 ke R3 ini Rn, kalau dia menjadi M peubah maka dia transformasi dari Rn ke Rm. Contoh ya, ada persamaan Y1 sama dengan X1 tambah X2, Y2 3X1 X2, Y3 X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Ini mendefinisikan transformasi dari R2 karena dia hanya X1 dan X2 ke R3 karena ada 3 ya, hasilnya ada 3, daerah kawannya ada 3. Jadi kita transformasikan dari R2 ke R3. R2-nya itu apa? Vektor X1 X2, R3-nya itu vektor Y1 Y2. Atau kalau kita hitung misalnya TX1 X2 ya, mentransformasikan vektor ini menjadi vektor ini, contohnya 1 min 2, jadi kita tinggal kalikan. Y1-nya adalah X1 tambah X2. X1 tambah X2 itu adalah min 1. Ini. Kalau misalnya Y2-nya adalah 3X1 X2. 3 kali 1 kali min 2. Dia akan min 6. Dan untuk yang ketiga itu adalah min 3. Ini contoh transformasi. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang transformasi ya, secara umum, nah ini sekarang kita berbicara tentang transformasi linear. Apa itu transformasi linear? Yaitu suatu transformasi yang fungsi-fungsi di dalamnya bersifat linear, ya, layaknya sistem persamaan linear. Jadi Y1 ya X-nya 1, sini 1. Kalau tadi kan ada X1, X2, ada yang X1 kuadrat ya. Ini dia nggak linear. Ya. Nah, ini dia linear, X1, X2 semuanya linear, seperti persamaan linear. Atau kita dalam transformasi dalam bentuk matriks kita notasikan seperti ini. Y1 hingga Ym sama dengan koefisiennya A1, A1, A11, A12 dan seterusnya, X1, X2, Xn ya. Nah, ini kita bisa notasikan dalam bentuk Y ya, tadi yang daerah kawannya atau daerah hasilnya, X ini daerah asalnya tadi. Kemudian matriks koefisiennya ini matriks A itu disebut dengan matriks standar, yaitu matriks yang mentransformasikan dari suatu Rn ke Rm. Anggap satu SPL dengan N peubah dan M persamaan, maka S tersebut dapat ditulis dalam persamaan seperti ini ya. Atau dalam bentuk transformasi yaitu TA, transformasi dengan menggunakan matriks standar A ya, yaitu dari Rn ke Rm ya, ini titik 2 harusnya. Rn ke Rm. Atau Y ditransformasikan oleh Y adalah hasil transformasi dari dengan menggunakan A dari X. Sama misalnya kita tadi B, F, A ya. Ini. Nah, di sini kita bermain dengan vektor, dia Y vektor transformasi A dari vektor X ya. Yang dibaca transformasi dari Rn ke Rm dengan mengalihkan vektor X dengan matriks A. Ini ada teorema ya untuk membuktikan bahwa suatu matriks transformasi itu dia linear ya. Jika Rn dan Rm adalah suatu matriks transformasi, adalah suatu matriks transformasi jika dan hanya jika hubungan berikut ini berlaku untuk semua vektor U, V pada pada Rn ya, ini pada Rn dan Rm ya, dan setiap skalar K. Jadi kalau kita transformasikan vektor U ditambah vektor V, kemudian kita transformasikan masing-masing vektor U dan vektor V itu, kemudian kita jumlahkan dan hasilnya sama, maka dia memenuhi syarat untuk dikatakan matriks transformasi. Atau kalau kita kalikan dengan skalar, kita kalikan dulu vektornya baru ditransformasikan, atau kita transformasikan dulu baru kita kalikan dengan skalar. Jika hasilnya sama, maka dia memenuhi syarat disebut sebagai matriks transformasi. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka dia matriks transformasi. Jika salah satu saja, maka dia tidak bisa disebut dengan matriks transformasi. Oke. Ya, disebut dengan matriks transformasi linear. Contoh transformasi linear dari Rn ke Rm dikenal dengan transformasi matriks ya. Jadi kita tadi contohnya sudah kita sebutkan. Kalau 0 adalah matriks 0, X itu adalah vektor, maka kalau kita kalikan dengan matriks 0 tadi, hasilnya 0, maka 0 itu adalah matriks transformasi linear. Atau identitas, operator identitas hasilnya sama, maka itu disebut dengan matriks transformasi linear. Atau polinomial
contohnya seperti ini, ya, adalah polinom dalam Pn dan definisinya sebagai ini. Jadi transformasi dari P itu akan sama dengan transformasi dari polinomial X, XP, X segala macam, maka fungsi T juga disebut dengan suatu transformasi linear. Ya, ini contoh-contoh dari transformasi linear. Sifat-sifat transformasi linear. Jika T dari Rn ke Rm adalah satu transformasi linear, maka untuk sembarang vektor V1, V2, Vn pada Rn dan sembarang skalar akan diperoleh ini. Jadi dia mempertahankan kombinasi linear. Jadi kalau kita kalikan dengan skalar, lalu kita jumlahkan setiap vektornya, kemudian kita transformasikan, itu akan sama aja kalau skalarnya kita keluarkan, kemudian vektor tersebut kita transformasikan dulu, baru kita kalikan dengan skalar, dan lalu kita jumlahkan, dan hasilnya sama, hasilnya pasti sama. Maka dikatakan transformasi linear mempertahankan kombinasi linear. Ya, ini teorema transformasi dari 0 dia akan 0. Kalau ini yang tadi ya, kalau kita kalikan dengan skalar, baru kita transformasikan akan sama saja. Kita transformasikan dulu, baru kita kalikan dengan skalar. Ya. Selanjutnya kita akan membuat suatu matriks standar. Ya, ingat matriks standar tadi kalau itu adalah y ax ya vektor. Yang dikatakan matriks standar itu ini ya, matriks standar. Matriks standar dari vektor basis standar. Jadi kita membentuk matriks standar dari vektor basis standar. Vektor basis standar itu E1 tadi contohnya 100 ya. Kalau di R3 E2-nya itu adalah 010 ya. E3-nya itu adalah 001 ya. Nah, kita membentuk matriks A ini dari vektor-vektor basis standar. Anggap satu transformasi T Rn ke Rm memetakan dari Rn ke Rm, maka matriks standar dapat disusun dengan memetakan vektor basis standar pada Rn dan menyusun vektor-vektor standar dari hasil pemetaan tersebut menjadi kolom-kolom dari matriks standar secara berurutan. Jadi matriks standar itu dapat dibentuk, kita transformasikan si vektor basis standar jadi kolom pertama, ya vektor basis standar pertama, kita transformasikan vektor basis standar yang kedua jadi kolom kedua, dan seterusnya hingga menjadi kolom ke n. Ya, ini sebagai contoh, diberikan suatu transformasi linear R2 ke R3, yang transformasinya itu adalah ini. Tentukan matriks standar A dari transformasi tersebut, ya matriks kita yang akan kita cari matriks A-nya, yang dibentuk dari vektor basis standar. Ya. Sebenarnya kalau dilihat dari ini saja sudah kelihatan, tapi kita akan lihat dengan menggunakan vektor basis standar. Berarti yang pertama itu adalah transformasikan E1 dulu. Ya. E1 karena ini dia dari R2 ke R3, maka kita transformasikan vektor basis standarnya R2 ya. Ini R2 itu adalah E1-nya itu sama dengan 10, E2-nya itu adalah 01. Jadi kita transformasikan dulu yang pertama dari 10 ya. Maka hasilnya itu adalah 10. Maka 2 kali 1, 2 ditambah 0. Ya, berarti di sini hasilnya 2. 2 dikurang 3 kali, 1, X1-nya 1 dikurang 3 kali 0. Maka hasilnya di sini 1. Kemudian di sini min 1 kali 1, min 1 ditambah 0. Maka hasilnya min 1. Kemudian kita lihat transformasi yang kedua, 01. Jadi X1-nya itu 0, X2-nya itu 1. Maka di sini kita peroleh 2 kali 0, 0 ditambah X2-nya itu 1, maka 1. Kemudian dia 0 dikurang 3 kali X2, maka min 3. Kemudian 0, ya min X1 0 ditambah X2, X2-nya 1. Maka di sini kita akan peroleh 1. Nah, apa matriks A? Matriks A itu adalah hasil dari transformasinya ini dijadikan kolom pertama, 21 min 1. Kemudian hasil dari transformasinya ini dijadikan kolom kedua. 1 min 3, 1 ya. Jadi matriks A-nya itu adalah 2, 1, min 1. Dan di sini 1, min 3, 1 ya. Inilah adalah matriks transformasinya yang kita bentuk dari vektor basis standar.
Kemudian ini ada latihan 12. Silakan nanti dicoba. Tentukan matriks standar transformasi ini, persamaannya ini. Kemudian cari nilai transformasi dari min 1, 2, 4. Ya, nanti bisa silakan dicoba. Kemudian ada juga latihan 13. Diberikan satu matriks transformasi R4 ke R2 ya, dari R4 dia menjadi 2 aja. Sebagai berikut, tentukan matriks standar A dari transformasi tersebut yang dibentuk dari vektor basis standar. Kemudian hitung transformasi dari 1, min 1, 2, 4. Oke, cukup sekian untuk materi tentang matriks transformasi. Akan kita lanjutkan ke pokok bahasan selanjutnya.